Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Bu Lili pada pembelajaran tema 5 sub 3 khususnya di IPS. Anak-anakku kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Begitu juga dengan Bu Lili. Anak-anakku kelas 6, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, mari kita bersama-sama awali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku kelas 6, kita mulai nggih. Pada saat ini, pada pembelajaran kali ini, Bu Lili akan membahas tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Yang kedua, kesiapan Indonesia menghadapi MEA. Ya, anak-anak, kita langsung saja nggih. Masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA merupakan suatu kerjasama negara ASEAN yang bertujuan meningkatkan stabilitas ekonomi sekaligus membentuk kawasan ekonomi negara-negara anggota ASEAN, di mana MEA ini ditetapkan tahun 2015 atau diterapkan di tahun 2015 pada deklarasi Cebu. Anak-anakku kelas 6, sedikit informasi nggih. Deklarasi Cebu itu adalah terjadi saat KTT ke-12 ASEAN, di mana saat itu di kota Cebu, Filipina. Saat itu, deklarasi Cebu ditandatangani oleh para pemimpin ASEAN yang hadir saat itu. Dan KTT ke-12 dilaksanakan tanggal 13 Januari 2007. Jadi, MEA itu sudah dibahas sejak 13 Januari 2007. Tapi diterapkan atau dilaksanakan di tahun 2015. Tujuan utama MEA. Yang pertama, menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN. Yang kedua, menjadikan ASEAN sebagai daerah perdagangan bebas. Jadi, tidak hanya 2 negara atau 3 negara, okay? 10 negara sekaligus. Nah, semacam itu, okay? Masih ingat ya? Anggota ASEAN saat ini berjumlah 10 negara. Yang ketiga, menjadikan ASEAN kawasan berdaya saing ekonomi tinggi. Contoh, Indonesia memiliki agraris yang luas, daerah agraris yang luas. Begitu juga di negara sebelah kita, yaitu Malaysia. Nah, sama-sama menghasilkan padi, tapi dengan persaingan ekonomi yang tinggi, maka tidak akan terjadi perselisihan atau pertikaian masalah keekonomian. Berikutnya, meratakan pemberdayaan ekonomi kawasan ASEAN. Yang terakhir, mengintegrasikan ekonomi kawasan ASEAN dengan global. Itu adalah tujuan utama yang tertera pada deklarasi Cebu. Berikutnya, ciri ekonomi di kawasan MEA. Yang pertama, iklim ekonomi lebih kompetitif. Yang kedua, usaha pemerataan ekonomi negara-negara ASEAN. Yang ketiga, integrasi ekonomi global dan pelosok untuk menjadi basis produksi serta pasar tunggal. Jadi, kegiatan ekonomi tidak terpacu di kota-kota besar. Di pelosok desa pun juga akan terjadi yang namanya integrasi ekonomi.
Langkah Indonesia untuk menghadapi MEA. Yang pertama, penguatan daya saing ekonomi. Program Aku Cinta Indonesia. Beberapa pertemuan yang lalu, Bu Lili sudah menjelaskan bahwa kita cinta Indonesia dengan menggunakan produk hasil karya anak bangsa sendiri. Nah, tugas dari Bu Lili, besok pagi, hari Selasa, ditunggu Bu Lili prosentasenya menggunakan atau memakai atau membawa produk-produk asli Indonesia. Oke, itu sebagai prosentase hari Selasa besok. Menguatkan sektor UMKM. Perbaikan infrastruktur. Peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Nah, peningkatan kualitas sumber daya manusia ini, anak-anakku kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah, kalian adalah penerus bangsa, di mana suatu hari nanti kalian yang akan mengurusi, kalian yang akan menjadi tonggak negara Indonesia. Oke, maka dari itu jangan lupa selalu belajar, jangan bosan-bosan untuk belajar, menuntut ilmu. Reformasi kelembagaan dan pemerintahan. Jadi yang direformasi, yang diubah bukan hanya pemerintahan pusat. Kelembagaan-kelembagaan yang ada di Indonesia, baik dari sektor mulai desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan seterusnya, itu ada reformasi. Jadi yang menjadi ketua atau pemimpin tidak hanya satu orang. Bergantian. Nah, itu maksudnya. Kita lanjut ya, Nak. Sektor menghadapi pasar bebas MEA. Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu sektor barang dan sektor jasa. Dari sektor barang ada industri agro, industri otomotif. Nah, industri otomotif ini ada hubungannya dengan permesinan ya, Nak. Ada sepeda motor, ada mobil, atau barang-barang yang ada hubungannya dengan mesin. Terus ada industri elektronik. Nah, Indonesia tidak kalah dengan yang ada di luar negeri. Contohnya apa? Polytron. Itu adalah hasil karya Indonesia, di mana Polytron sudah bisa mencapai mancanegara. Nah, itu kita harus bangga. Oke, terus industri perikanan. Anak-anakku kelas 6, masih ingat dengan Bu Susi? Ibu Menteri kita? Iya, Bu Susi sudah menganjurkan bahwa anak-anak Indonesia harus sering makan ikan. Oke, selanjutnya, industri berbasis karet dan industri berbasis kayu, di mana kedua ini yaitu hasil hutan negara kita. Dari hasil hutan negara kita itu tidak hanya digunakan di dalam negeri sendiri, tapi juga diekspor. Oke, masih ingat? Iya, kemarin kita sudah bahas ya, Indonesia juga mengekspor kayu. Yang terakhir yaitu industri tekstil. Nah, kalau tekstil itu berarti ada hubungannya dengan pakaian. Tekstil, pakaian, kain, ya, di mana kain itu terbuat dari benang, benang dipintal dari kapas. Nah, yang diekspor ataupun hasil industri kita tidak hanya bajunya saja, baik itu kain, benang, ya, atau bahan bakunya. Oke, itu adalah sektor barang, berarti industri yang menghasilkan barang. Berikutnya adalah sektor jasa. Ada apa saja ya? Yang pertama, transportasi udara. Berarti pesawat terbang ya, Nak? Nggih. Indonesia juga mengekspor loh pesawat terbang. Yang kedua, kesehatan. Terus juga ada pariwisata. Indonesia kaya dengan kekayaan alam.
Nggih, alam kita cantik sekali. Sehingga banyak tempat-tempat yang dijadikan tempat pariwisata. Ya. Terus juga ada logistik dan teknologi informasi. Jadi, nak, pengen kalau ingin berguna bagi nusa dan bangsa, selain belajar, tetap belajar, nggih. Nah, nanti yang jadi dokter. Nah, misalnya nggih ada yang jadi dokter, maka akan di sektor mana? Kesehatan. Nah, semacam itu nggih dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Tugas dari Bu Lili kali ini yaitu menyelesaikan evaluasi tema 5 sub 3 Mapel IPS di halaman 86. Hati-hati ya nak, tugasnya tidak hanya itu. Di hari Selasa Bu Lili tadi sudah bilang bahwa kalian harus kirim foto sebagai presensi, yaitu apa? Foto bersama atau menggunakan atau membawa barang-barang hasil produksi dalam negeri. Oke, anak-anakku kelas 6 MI Tarbiyat Syarifah, semoga sedikit paparan dari Bu Lili membawa manfaat bagi kalian. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.